Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah hadir di kelas 6 untuk acara pada siang hari ini. Marilah pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang hari ini kita masih diberi nikmat sehat dan nikmat sempat untuk mengikuti kegiatan desiminasi yang nantinya akan disampaikan oleh Ibu Irma Setianingsih SPD. Bapak dan Ibu, sebelum acara dimulai akan saya bacakan dulu susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, acara inti desiminasi budaya positif yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Irma Setianingsih SPD. Acara yang ketiga lain-lain, dan yang keempat penutup. Mari kita mulai acara hari ini dengan yang pertama, pembukaan. Kita buka dulu kegiatan hari ini dengan berdoa di tempat duduk. Berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Untuk acara selanjutnya, yakni acara inti, acara desiminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Irma Setianingsih SPD. Untuk itu, pada Ibu Irma kami persilakan. Baik, terima kasih teman-teman. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya pada siang hari ini. Saya akan diseminasi budaya positif yang telah saya pelajari pada modul 1.3 pendidikan guru penggerak. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Sleman. Baik, sebelum saya mulai, kita akan es briefing dulu biar teman-teman semangat, biar tidak loyo ya. Siang-siang tetap harus semangat. SD Magodo 1, cerdas, ceria, kreatif, berprestasi, berakhlak mulia. Yes. Baik. Semangat ya teman-teman. Semangat. Baik, kami akan mulai. Di sini saya akan memaparkan tentang budaya positif. Baik, budaya positif ini kita sebelum mengupas apa yang dimaksud budaya positif, kita itu harus tahu dulu yang namanya perubahan paradigma belajar. Nah, kita tahu bahwa Ki Hajar Dewantara itu adalah bapak pendidikan kita. Nah, tujuan pendidikan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara itu adalah seperti ini: menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, seperti itu. Luar biasa sekali ya. Tujuan pendidikan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara itu tidak main-main, jadi syarat akan makna. Kalau kita tahu tujuan pendidikan, kita tahu menuntun, maka ya kita akan mengimani bahwa kita itu sebagai penuntun murid-murid kita. Baik, posisinya seperti ini. Murid itu adalah diibaratkan sebagai benih dengan segala kodratnya. Jadi memang tidak semua benih itu diharapkan sama. Ada yang kualitasnya baik, grade A, istimewa, KW1, KW2. Nah itu memang semuanya ada di dalam diri anak. Beragam sekali, kita nggak bisa memilih. Kita nggak bisa memilih bahwa murid kita itu adalah maunya kita ngajar anak-anak yang kualitasnya baik semua. Kita tidak bisa memilih. Seperti itu. Jadi kita harus siap bahwa benih atau murid-murid kita itu beda-beda kualitasnya. Kemudian guru, kita itu diibaratkan seperti petani. Jadi kita punya peranan penting untuk menjadikan tanaman itu tumbuh subur. Itulah kita, posisi kita sebagai petani. Kemudian sekolah itu diibaratkan sebagai tempat untuk bercocok tanam. Seperti itu. Jadi
murid adalah benihnya, kemudian kita yang merawat, kita yang membantu memelihara, dan sekolah adalah tempat bercocok tanam seperti itu. Nah, selanjutnya dengan demikian, salah satu tanggung jawab seorang guru adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah, ya kita, guru, murid, sekolah itu sendiri, yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama, sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Dari kebiasaan-kebiasaan baik itu akan tumbuh menjadi karakter-karakter baik warga sekolah. Pada akhirnya karakter-karakter dari kebiasaan baik akan membentuk sebuah budaya positif. Harapannya seperti itu. Jadi dari karakter yang sudah tertanam nanti akan timbul atau membudaya menjadi budaya positif. Nah, budaya positif ini bisa terwujud, nanti akan dampaknya, harapannya di sini budaya positif. Jadi budaya positif itu didapatkan dari disiplin positifnya dulu yang kita tanamkan pada anak-anak. Nah, disiplin, nah kita itu sering banget kalau menurut budaya atau mungkin dari kacamata kita masing-masing gitu, disiplin itu kalau dikaitkan kok kayak seperti tata tertib, peraturan, kemudian patuh, kemudian hukuman. Benar nggak? Jadi kalau kita ngomongin disiplin mesti kayak gitu, hubungannya dengan ada aturan, mereka harus patuh, kalau enggak ya dihukum. Nah, gitu. Tapi menurut Ki Dewantoro, disiplin itu adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Nah, nanti kaitannya akan dilanjutkan lagi, dijelaskan lagi. Nah, disiplin yang nanti punya tujuan menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu maksudnya apa ya motivasi yang ketiga? Nah, nanti saya akan menjelaskan motivasi ketiga dan nilai yang dipercaya itu yang maksudnya yang bagaimana. Kemudian kalau murid memiliki motivasi intrinsik yang berdampak panjang, maka motivasi itu tidak akan terpengaruh dimanapun mereka berada, ada atau tidak ada hukuman, anak-anak tetap akan punya disiplin diri, tidak akan terpengaruh. Mau ada hukuman, mau ada penghargaan atau tidak pun tidak masalah. Mereka akan tetap melakukan hal yang baik menurut mereka, jadi menurut keyakinan mereka. Nah, kemudian murid akan tetap berperilaku, ini tadi yang berdasarkan nilai-nilai kebajikan, karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai untuk mencapai suatu tujuan yang mulia. Itu adalah tujuan dari disiplin positif. Nah, disiplin diri ini berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka yakin berdasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Harapannya seperti itu. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita, nah ini perlu kita pahami bersama ya. Tujuan kita sebagai pendidik adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri. Itu perlu sekali dipahami. Kita menciptakan anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Kalau hadiah penghargaan itu kan sebenarnya motivasi dari luar, bukan dari dalam. Nah, apa yang dimaksud nilai kebajikan universal? Nah, nilai kebajikan itu maksudnya yang bagaimana? Kenapa mereka itu harus menanamkan dalam diri mereka mengenai nilai kebajikan? Karena itu menjadi dasar mereka melakukan perbuatan. Nah, nilai kebajikan itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Itu adalah nilai kebajikan. Kemudian menurut Dr. William Besser tahun 1984 menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Nah, seperti itu. Jadi kita pun juga ya, kalau kita melakukan perbuatan pasti ada tujuannya. Gak mungkin gak ada tujuannya. Saya berdiri di sini, saya juga punya tujuan. Teman-teman berada di sini juga punya tujuan. Jadi setiap perbuatan pasti ada tujuannya. Nah, kemudian dilanjutkan oleh Diane Gosen tahun 1998 mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun dengan sendirinya, sehingga mereka menggerakkan motivasi dari dalam. Artinya
meninggalkan tepat waktu itu adalah hal yang baik. Benar tidak? Kalau itu kita yakini, oh ternyata datang tepat waktu adalah hal yang baik, maka saya akan melakukannya dengan keyakinan diri saya sendiri, sadar bahwa itu adalah kewajiban kita. Tapi kalau kita misalkan saya datang tepat waktu karena nanti kalau dihukum sama guru misalnya itu, takut dihukum, atau nanti kalau saya datang tepat waktu untuk mendapatkan penghargaan atau stiker dari guru misalkan, kalau di kelas itu ada stiker ya, berarti itu bukan dari dalam diri, itu berarti motivasi eksternal seperti itu. Nah, inilah nilai kebajikan universal. Banyak sekali, kalau mau dilihat tuh banyak sekali, versinya juga beragam. Jadi nilai kebajikan itu nggak hanya terpaku hanya misal tepat waktu, baik, jujur, ini banyak banget. Ada peduli sampai ada lurus hati. Nah itu banyak. Nah lanjut, nilai kebajikan yang diharapkan oleh anak-anak Indonesia dari tujuan pendidikan kita itu ada pada profil pelajar Pancasila. Ada 6 dimensi: beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Inilah nilai kebajikan universal yang diharapkan muncul di anak-anak, atau yang diharapkan ada pada diri murid-murid kita, anak-anak Indonesia. Kalau ini dijabarkan banyak banget, sub-elemennya banyak banget. Nanti beriman tuh indikatornya apa saja, nilainya apa saja. Kemudian mandiri itu yang bagaimana. Nah ini kita juga perlu tahu bahwa nilai kebajikan itu banyak yang bisa kita harapkan ada pada diri anak-anak. Nah harapannya anak-anak kita itu tahu ini nilai kebajikan universal. Makanya kita diharapkan ketika mengadakan pembelajaran itu, kita tuh tahu bahwa kita itu ada tujuan agar nilai kebajikan universal ini, terutama profil pelajar Pancasila, itu ada pada diri anak. Nah kita yang bertugas, kita yang berperan gitu. Nah kemudian ketika kita melakukan perbuatan itu kan ada motivasi, ya, ada tujuannya. Ketika kita melakukan perbuatan mesti ada tujuannya. Nah dalam melakukan kegiatan kita itu ada motivasinya. Motivasi itu ada 3. Motivasi itu ada 3. Yang pertama adalah motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi terkadang saya pun ya kalau melakukan sesuatu mungkin juga untuk menghindari ketidaknyamanan. Mungkin misalkan biar tidak dibicarakan orang lain, berarti itu motivasi yang pertama. Biar tidak mendapatkan teguran dari atasan, itu berarti masuk motivasi yang pertama. Nah boleh nih sekalian berefleksi pada diri sendiri. Kebanyakan kita selama ini kalau melakukan sesuatu tuh pernah nggak? Karena motivasinya ini menghindari ketidaknyamanan. Pernah. Nah harapannya nanti kita akan melakukan sesuatu itu bukan karena motivasi yang pertama. Kemudian motivasi yang kedua. Motivasi yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Misalnya ini saya mengerjakan sesuatu lah biar di bahasa Jawa film, disanjung sama temennya. Wah harus jadi ya. Kayak kalau kecepatan kita mengerjakan itu kan biar kelihatan kita tuh wah gitu ya. Wow. Pernah nggak? Teman-teman pernah nggak melakukan sesuatu karena ingin disanjung gitu? Enggak. Kalau di murid-murid kita, kira-kira teman-teman menemukan nggak? Ketika di kelas, anak-anak itu melakukan sesuatu karena ingin mendapatkan penghargaan dari gurunya. Nah, itulah harapannya itu nanti juga mulai tidak terjadi di kelas kita. Nah, inilah yang ketiga, motivasi yang ketiga. Yang kita harapkan itu ada pada setiap individu manusia. Menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Harapannya seperti itu. Mau ada hukuman atau tidak, mau ada penghargaan atau tidak, mereka tetap melakukan. Mau ada yang ngawasin atau tidak, ada yang melihat atau tidak, mereka tetap melakukan. Luar biasa. Kalau kita pikir keren banget ya, ternyata motivasi itu cakupannya luas. Dan harapannya ini. Inilah yang kita harapkan, bahwa mereka itu mengimani menjadi motivasi yang ketiga. Jadi menjadi apa yang mereka inginkan, kemudian menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang seperti apa kalau saya melakukan ini. Jadi bukan karena pandang orang lain terhadap kita, bukan karena apa yang akan kita dapatkan,
Nah, kalau ini dilakukan, kalau ini dimiliki oleh murid-murid kita, tidak akan ada yang namanya terpengaruh. Dan dampaknya mereka mendapatkan itu jangka waktunya lama, tidak pendek. Mereka akan memegang teguh, mau dari sejak mereka kecil sampai dewasa. Harapannya seperti itu. Nah, kalau kita itu berada di dalam suatu komunitas, maka kita pasti akan, atau kita hidup itu kan punya kebutuhan dasar ya, bukan sandang papan pangan aja ya. Tapi kita 5 kebutuhan dasar dalam berinteraksi seperti itu, 5 kebutuhan dasar manusia pada dasarnya seperti itu. Nah, yang pertama adalah kita harus tahu ya, seluruh tindakan manusia itu memiliki tujuan tertentu. Kemudian semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Teman-teman, kalau ingin sesuatu itu kan pasti melakukannya all out lah biasanya. Usahanya tenanan gitu, benar nggak? Karena apa? Karena kita punya tujuan. Seperti itu. Nah, ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya kita itu sedang memenuhi kebutuhan dasar kita. Jadi ketika kita berhasil memenuhinya, pada dasarnya itu kita itu sedang dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar kita. Nah, seperti itu. Nah, kebutuhan dasar itu apa saja? Ada 5. Yang pertama adalah kebutuhan dasar bertahan hidup. Bertahan hidup jelas ya. Kita memenuhi pangan, sandang, seperti itu. Karena kebutuhan bertahan hidup. Jadi kalau kita mau bertahan hidup ya kita harus memenuhi apa yang kita butuhkan dalam rangka bertahan hidup tadi. Beradaptasi itu juga termasuk apa? Termasuk kebutuhan dasar bertahan hidup. Karena kita kalau tidak menyesuaikan diri kan nanti kita akan susah. Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging. Nah, seperti itu. Yang ketiga adalah kebebasan atau freedom, kemudian kesenangan atau fun. Yang terakhir adalah penguasaan power. Nah, apa yang dimaksud dari kelimanya ini? Kebutuhan hidup tadi sudah dijelaskan ya, survival. Kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah dan makanan. Kita diajari ya, kebutuhan pokok itu ada 3, sandang, pangan, sandang, papan. Pangan dulu ya, pangan, sandang, dan papan, seperti itu. Dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar yaitu bertahan hidup. Kemudian rasa kasih sayang dan diterima. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima itu meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang. Kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kalau kita misalkan berada di dalam lingkungan baru, komunitas baru, circle baru, pasti kita akan membutuhkan rasa kasih sayang, benar nggak? Diterima nggak kita masuk dalam komunitas itu? Benar nggak? Kalau kita memasuki komunitas baru, ya pasti kita akan merasa membutuhkan bahwa kita itu diakui keberadaan kita. Nah, seperti itu. Kemudian ada kebutuhan dasar kebebasan atau freedom. Kebutuhan untuk bebas, kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan hidup seseorang. Kalau anak-anak kita ini di kelas misalnya, mereka itu kok apa ya namanya, sakarpe dewe, seenaknya sendiri. Ketika kita mengajar, nah itu sebenarnya mereka itu pengen bebas. Atau buat refleksi kita, mungkin pembelajaran kita itu tidak memberikan kebebasan kepada mereka. Akhirnya mereka membuat acara sendiri dalam pembelajaran kita. Seperti itu. Maka ketika saya mempelajari modul ini memang ya luar biasa. Modulnya banyak, materinya luar biasa, akeh. Tapi benar-benar membuka pemikiran saya. Oh, ternyata mungkin kalau anak-anak itu di dalam kelas mereka kok asik sendiri. Mungkin saya tidak bisa memenuhi kebutuhan dasar mereka bagian kebebasan. Seperti itu. Kemudian kesenangan atau fun, kebutuhan untuk mencari kesenangan bermain dan tertawa. Nah, setiap anak pada dasarnya itu ingin bermain, tertawa, senang. Nah, kalau mereka kelihatan bosan, tidak tertarik dalam kelas, berarti pembelajaran kita tidak memenuhi kebutuhan dasar mereka, yaitu kesenangan. Seperti itu.
Kemudian penguasaan atau power kebutuhannya berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Nah ini sama, anak-anak yang kalau di dalam kelas itu dia berulah, ganggu temennya gitu. Bisa jadi dia sedang dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar dia, penguasaan atau power. Gitu aku loh. Jadi dia punya rasa untuk mengendalikan temennya, kemudian bisa mengintimidasi ya, itu dia merasa oh aku punya power. Nah sebenarnya dia baru memenuhi kebutuhan dasar ini. Itulah 5 kebutuhan dasar. Bisa dipahami teman-teman? Nah, baik. Kemudian, nah dalam ini penting sekali. Dalam pembelajaran kita sebagai guru kita tuh harus tahu kita tuh punya posisi kontrol. Nanti teman-teman bisa menilai diri sendiri. Pernah nggak kita dalam posisi kontrol seperti ini? Ada 5 posisi kontrol: penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nanti kita harus refleksi sendiri-sendiri nih. Kita tanya pada diri sendiri, kok ketoknya harus tahu ya pada posisi ini. Yang pertama adalah penghukum. Penghukum boleh kan? Nah, guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, awas, patuhi aturan saya, atau kemudian kamu selalu saja bikin salah. Udah kalau kita udah pernah ngomong ya, kue meneh, nah itu udah kita udah pada posisi kontrol yang penghukum. Selalu menjadi yang terakhir, itu udah kita ada di posisi kontrol penghukum. Guru seperti ini senantiasa bahwa hanya ada satu cara mendisiplinkan dalam pembelajaran itu agar berhasil, yaitu dengan cara dia. Jadi sing bener kuwi ya aku, guru. Nah, padahal bagus ya? Tidak. Seperti itu. Pernah? Saya pribadi pernah. Lanjut, pembuat rasa bersalah. Nah ini sering membuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Gak percaya saya pernah bersuara lembut? Saya pernah bersuara lembut kalau dengan anak-anak yang mungkin ya berulang-ulang kali gitu melakukan hal-hal yang itu saja. Jadi itu tidak disiplin seperti itu. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman. Semuanya diem. Terus kita baru ngomong dengan salah satu yang kita fokus gitu. Merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti ini. Ibu sangat kecewa dengan kamu. Birma kecewa banget. Kemarin kan baru saja dibilangin gitu. Salah seperti itu. Kemudian bisa juga beberapa kali bapak atau ibu harus memberitahu kamu ya. Ini dengan ada yang lembut. Kalau kita nih ya, misalkan ada orang lain yang ngomong seperti itu, kita merasa rendah nggak? Nah seperti itu, kita akan merasa rendah sekali bahwa, aduh, aku harus mengecewakan orang ini, misalnya seperti itu. Itu adalah membuat rasa bersalah. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini ya? Kata-kata yang luar biasa ya. Udah ke orang tua juga. Nek wong tua ngomongan dia mesti wong tua ini sedih. Apalagi orang tua mungkin ibumu menyesal melahirkan kamu, jangan sampai seperti itu. Gitu. Nah di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk terhadap diri mereka. Nah, aku yakin mereka akan merasa rendah diri. Dan jadi mereka merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayangi. Kita, guru, itu adalah salah satu orang yang mereka sayangi, walaupun mereka tidak mengakui. Kalau mereka itu mengecewakan kita, mereka akan merasa bersalah. Walaupun besok dibaleni Lanjut, teman. Nah, guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Nah, mereka akan berkata, ini saking dekatnya dengan anak-anaknya. Ayolah, ayo bantulah demi bapak ya, demi ibu ya, demi bu guru ya. Nah, ini posisi kita sebagai teman. Kemudian, ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Kita berusaha membangun koneksi yang baik dengan mereka. Kemudian, ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bereskan.
Nah itu kita memposisikan diri kita sebagai teman baik, tapi ada enggaknya. Kenapa? Karena ini tidak akan membangun disiplin diri atau nilai keyakinan yang mereka harusnya kuasai ada pada diri mereka, tidak akan tercapai. Nah, jadi hal yang lain mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu. Jadi mereka akan berbuat baik kalau oh ada guru ini, dia akan bersikap baik. Karena apa? Ya karena dia suka, dia dianggap teman oleh dirinya. Gitu. 3, posisi kontrol. Bagaimana? Sudah merasa pernah seperti itu? Baik, yang selanjutnya pemantau. Pemantau itu mengawasi. Kalau pemantau itu berdasarkan aturan dan data yang kita punya. Nah, kemudian kita akan memberikan memposisikan mereka untuk bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan. Itu adalah memantau. Nah, kita akan mengembalikan nih. Mereka ada yang melanggar, peraturannya apa? Kemudian konsekuensinya apa? Nah, kita akan berkaca, kita akan melihat dari peraturan yang ada. Kemudian kalau si anak ini biasanya melakukan pelanggaran atau tidak benar, berulang-ulang kan kita sebenarnya guru itu kan punya data kan. Akhirnya dia akan kamu lagi, karena sudah berdasarkan datanya dia sudah melakukan kesalahan berulang-ulang kali. Nah, posisi ini mengandalkan perhitungan, catatan dan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Nah, seperti itu berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Lanjut, yang terakhir ini adalah posisi terakhir, manajer. Inilah yang paling baik yang diharapkan ada pada seluruh guru di Indonesia. Posisi manajer. Bagaimana posisi manajer? Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Kita harus meyakini dulu bahwa kita kalau melakukan sesuatu itu bersama dengan murid. Kemudian mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar mereka menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi kita itu mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan apa yang mereka lakukan dan mendukung murid untuk menyelesaikan, menemani mereka mencari solusi atas permasalahan yang mereka lakukan. Nah, seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Jadi kalau kita tingkatannya udah pernah merasa menjadi teman dan pemantau, kita bisa naik lagi bahwa kita itu bisa menjadi manajer dengan melakukan ini nanti bahwa seorang manajer itu dengan demikian ini ya. Jadi di waktu-waktu tertentu memang kita kadang akan kembali jadi posisi teman, kembali jadi posisi pemantau, tapi jangan menghukum dan membuat rasa bersalah. Nah, jadi ketika kita melakukan posisi kontrol manajer, kita itu ini menginginkan yang ini, murid menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Mereka jadi mandiri, merdeka, bertanggung jawab. Dan kita mengacu pada restitusi. Jadi menjadikan murid kita itu sebagai seorang manajer bagi dirinya sendiri. Jadi tidak membuat mereka merasa bersalah, tidak menghukum, tapi ketika mereka melakukan atau melanggar nilai kebajikan yang telah diyakini, mereka itu bisa mengetahui tindakan mereka itu salah, kemudian bisa mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan dan bisa memperbaiki masalah. Seperti itu. Kita itu posisinya harapannya di situ sebagai manajer. Nah, selanjutnya posisi kontrol kalau seorang manajer itu kita akan bertanya, bukan bertanya kamu salah apa, itu bukan. Apa yang kita yakini? Nah, kita meyakini ketika dia melakukan kesalahan itu, kesalahannya itu apa yang kita yakini? Bahwa kesalahannya itu telah melanggar nilai kebajikan apa? Misalkan dalam suatu kelas itu kita harusnya mendengarkan atau mengikuti pembelajaran dengan baik. Kalau dia melanggar, berarti apa yang dia yakini itu telah dilanggar gitu. Jadi berarti kalau kamu yakin, kenapa kamu melakukan hal yang tidak baik gitu.
Jadi kita kembalikan dulu, tidak menjustis mereka. Kamu rame ya? Nah, itu enggak. Tapi apa yang kita yakini? Bagaimana kalau di dalam kelas itu? Keyakinan kita itu kalau di dalam kelas bagaimana? Kalau dalam pembelajaran, harapannya seperti itu. Nah, kalau sudah meyakini apa yang apakah kamu bersedia memperbaikinya? Ketika dia melakukan hal yang tidak baik, bagaimana? Apakah ditawarkan? Apakah kamu mau memperbaikinya? Jadi memperbaiki masalah itu muncul dari siapa? Dari kita guru atau dari diri murid? Dari murid itu sendiri. Dari murid itu sendiri, bukan kita. Nah, kemudian kita tanyakan, apa rencana kamu untuk memperbaiki masalah ini? Bukan bagaimana kalau kamu minta maaf. Nah, itu berarti kita yang menyelesaikan masalah. Padahal kalau sebagai manajer kita tidak seperti itu. Kita membuat mereka, memancing mereka. Nah, seperti itu. Harapannya perbaikan masalah, bagaimana cara mensolusinya, menyelesaikan itu muncul dari dirinya sendiri. Kenapa seperti itu? Agar mereka ketika mereka kembali ke dalam kelompoknya, mereka itu tidak merasa salah. Jadi mengembalikan mereka kepada komunitas mereka, mengembalikan mereka pada kelompok mereka. Karena dia sudah bisa memperbaiki kesalahannya, mempertanggungjawabkannya. Baik. Nah, bagaimana caranya? Dengan ini, restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Menciptakan kondisi bagi murid, saya ulang, untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kenapa kok lebih kuat? Karena keyakinannya kan muncul lagi. Benar nggak? Jadi kalau restitusi itu kita lakukan, maka anak yang mungkin di kelasnya dianggap troublemaker. Apa troublemaker itu apa bahasanya? Pembuat masalah, pembuat onar. Kalau kita melakukan perbaikan atau posisi kontrol yang kita munculkan dalam diri kita sebagai guru adalah manajer, maka mereka tidak akan dicap sebagai troublemaker ketika dia kembali lagi ke kelompoknya. Seperti itu. Karena kan kita menemui enggak? Itu ramai wae Bu gitu. Terus mereka akan bahasanya diceng ya. Apa? Nah, benar, dikucilkan seperti itu. Karena apa? Kita hanya misalkan dihukum itu loh. Kalau anak murid itu dihukum, maka teman-temannya itu akan melihat hal yang berbeda enggak? Kayak dihukum, nah itu. Benar enggak? Nah, ternyata mungkin dikucilkannya mereka itu ada sumbangsih kita. Seperti itu. Anak ini dikucilkan mungkin karena kita juga memperlakukan dia sehingga merasa tidak adil dan kayak dihukum, syukur dihukum gurunya. Akhirnya dia akan dijauhi oleh teman-temannya yang lain. Jangan sampai terjadi seperti itu, ya. Baik. Nah, segitiga restitusi. Bagaimana cara melakukan restitusi kalau misalkan ada ketidakbenaran dalam kelas kita, pembelajaran kah atau dalam berteman kah? Dengan cara restitusi, namanya segitiga restitusi. Yang pertama adalah ini, menstabilkan identitas. Kalau anak berbuat salah, apa yang kamu yakini seperti itu. Terus kemudian kita juga mengakui, Bu Irma juga pernah melakukan seperti itu. Jadi biar identitasnya itu stabil. Di sini kenapa kok kita harus menstabilkan identitas? Karena setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi kesalahan itu nggak mutlak milik mereka. Kita guru itu juga pernah melakukan kesalahan. Itulah fungsi dari menstabilkan identitas. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kita kan banyak pengalaman sebagai guru dia. Dalam 1 tahun ke sini nanti ganti murid. Nah, mungkin ada permasalahan yang sama. Atau kalau misalkan kita sebagai guru itu pernah melakukan hal yang sama, itu akan menambah mereka dalam hal menstabilkan identitas. Ternyata guruku ya pernah melakukan kayak gitu. Jadi mereka tidak merasa
diri. Nah, itu. Tidak merasa sendiri. Kemudian kalau sudah menstabilkan identitas, langkah yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah. Maksudnya apa? Tadi kan kita udah tahu kalau setiap perbuatan itu pasti ada tujuan. Nah, kemudian kita tanyakan pada mereka seperti ini, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Nah, ajak mereka untuk berdiskusi, mengapa mereka melakukan kesalahan gitu. Jadi misalkan ada temannya yang resek itu, dia diganggu terus marah balik. Pernah nggak kejadian seperti itu? Dia diganggu, kemudian dia marah balik, melakukan hal yang malah dia membalas ya. Nah, benar, membalas. Nah, itu sebenarnya kita bisa validasi tindakan yang salah. Kenapa kamu melakukan itu? Ya saya ini Bu, karena saya tidak tahan Bu. Saya sudah bilang jangan melakukan ini, tapi dia malah ngeyel Bu. Nah, terus ya udah, misalnya saya pukul balik aja dia. Oh, kalau misalkan kamu diejek kemudian kamu dipukul, ya wajar kalau kamu melakukan hal itu. Kalau Bu Irma misalkan diejek oleh orang lain, ya mungkin Bu Irma juga akan melakukan hal yang sama. Itu namanya validasi tindakan yang salah. Artinya tidak memposisikan bahwa mereka itu berarti salah gitu. Jadi mencari benang merahnya. Dia melakukan ini karena ini. Biasanya membela harga diri. Membela harga diri itu baik apa enggak? Membela harga diri kita, mempertahankan harga diri kita, baik apa enggak? Nah, yakin enggak kalau mempertahankan diri itu baik? Yakin kan? Nah, itu sebenarnya mungkin dia sedang mempertahankan harga diri. Hanya saja langkah yang diambil kurang tepat. Ini namanya validasi tindakan yang salah. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Dia yang dibutuhkan apa? Mempertahankan harga diri kan? Nah, misalkan dia pukul balik tadi itu, adakah cara efektif selain membalas? Nah, itu kita harus memancing mereka. Mungkin saya bisa bersabar Bu, mungkin saya bisa memberitahukan pada guru Bu. Jadi mengajak dia nih. Jadi mempertahankan diri itu positif, lawan balik atau membalas negatif. Nah, harusnya mempertahankan dirinya itu balik, hanya saja caranya yang juga harus, kalau positif ya positif. Nah, yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Ini adalah segitiga restitusi yang terakhir. Menanyakan keyakinan. Nah, kalau dia melanggar, misalkan dia pukul balik, bagaimana keyakinan kelas kita? Bagaimana keyakinan yang kita buat? Bahwa kita harus saling menghargai teman. Padahal dia sebenarnya dalam rangka mempertahankan diri, ya enggak? Saling menghargai itu baik enggak? Baik, itu kalau itu sudah menjadi keyakinan dalam kelas itu akan baik. Jadi kalau dia memukul balik temannya, membalas perbuatan temannya, berarti dia sedang melanggar keyakinan kelasnya. Jadi kembalikan lagi ke keyakinan yang dimiliki oleh si anak, bahwa sebenarnya menghargai teman itu adalah hal yang baik. Kalau dia memukul balik atau membalas perbuatan teman, berarti dia tidak menjalankan apa yang dia yakini. Seperti itu. Bisa dipahami teman-teman? Ada tanggapan mungkin? Silang pendapat ya. Mungkin banyak sekali kejadian-kejadian yang di dalam kelas ini. Baik, selanjutnya. Nah, segitiga restitusi itu bisa dilakukan dalam kelas kita masing-masing. Kalau ada kejadian yang perlu, tidak selalu atau tidak melulu kita harus melakukan sidik-sidik restitusi, sidik-sidik segitiga restitusi, tidak. Hanya untuk mungkin kesalahan atau keyakinan yang dilanggar itu mungkin sudah terlalu berat. Bisa jadi kalau misalkan sebagai bukan membuat rasa bersalah ya. Sebagai teman kita bisa menyelesaikan, tidak masalah. Tapi harapannya segitiga restitusi ini bisa menyelesaikan masalah pembelajaran di dalam kelas. Biasanya bisa dalam pembelajaran atau bisa dengan interaksi antar teman. Gitu ya. Nah, kita kembali ke nilai kebajikan tadi. Kalau disiplin diri ini mau dimunculkan dalam anak kan harus punya keyakinan
Bagaimana dia tahu disiplin diri kalau tidak tahu yang namanya nilai kebajikan, nilai-nilai kebaikan. Nah, bisa kita masukkan dalam pembelajaran. Kita itu membuat yang namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini dibuat untuk mewujudkan disiplin positif, sehingga budaya positif itu akan muncul dalam kelas dan menjadi budaya sekolah. Jadi tahu nilai kebajikannya, kemudian muncul disiplin dirinya, kemudian jadilah budaya positif. Benang merahnya tahu nggak? Nah, baiklah. Bagaimana keyakinan kelas itu dibuat? Nah, kita harus membuat keyakinan dalam kelas terlebih dahulu. Jadi anak-anak tuh tahu bahwa mereka tuh harus berbuat seperti apa. Yang pertama adalah keyakinan kelas itu bersifat abstrak daripada peraturan. Jadi bukan mengatur, bukan tata tertib, tapi bersifat lebih abstrak yang lebih rinci dan konkret. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak. Kalau terlalu banyak nanti jatuhnya ke tata tertib. Jatuhnya seperti itu. Sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Nah, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi kalau kita udah bikin keyakinan kelas di kelas itu sendiri, ya itu akan berlaku di kelas itu sendiri, tidak cross ke kelas orang lain. Nah, seperti itu. Karena apa? Yang membuat keyakinan kelas kan orang-orang di dalamnya. Jadi itu berlaku hanya untuk orang-orang dalam komunitas tersebut, dalam kelas tersebut. Nah, kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi. Jadi keyakinan kelas itu bukan keyakinan sebagian orang atau sebagian murid, tapi seluruh warga ke kelas. Kalau seperti itu, maka mereka akan meyakini, oh, saya bagian dalam kelas ini. Saya bagian dalam kelas ini. Kalau mereka tidak merasa bagian, ya susah. Makanya libatkan mereka dalam membentuk keyakinan kelas. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Kalau kita sudah bikin keyakinan kelas misalnya seperti itu, nah kita terus kemudian meninjau keyakinan kelas kita ini kira-kira relevan nggak dengan kondisi kelas kita. Jadi harus ditinjau ulang. Kita harus bersedia meninjau ulang. Bisa jadi keyakinan kelas itu tidak berlaku dalam jangka waktu 1 tahun pembelajaran. Tapi kalau misalkan ada keyakinan kelas yang kemudian harus ada perubahannya, kita harus bersedia meninjau kembali. Lanjut. Nah, ini adalah berbagi praktik baik saya dalam pembuatan keyakinan kelas seperti ini. Prosedurnya yang pertama adalah mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di sekolah atau kelas untuk bercurah pendapat. Jadi mereka diberi kesempatan curah pendapat dulu. Apa yang mereka yakini? Tentunya yang berkaitan dengan kelas ya, pembelajaran di kelas. Jadi curah pendapat dulu. Semua anak harus diberikan kesempatan untuk memberikan pendapatnya. Jadi mereka merasa dihargai dan menjadi bagian dalam kelas itu. Kemudian mencatat semua masukan-masukan para murid atau warga sekolah di papan tulis. Boleh di papan tulis, boleh di kertas plano yang lebih mungkin biar kelihatan mereka tertarik kayak gitu. Jadi kita memberikan atau memfasilitasi mereka dengan lebih baik. Boleh langsung pakai sticky notes gitu. Kemudian kalau sudah susunan menyusun keyakinan kelas sesuai prosedur. Kan kalau kita punya 28 murid di dalam kelas, otomatis kan ada 28 pendapat. Ya kan? Nah, kemudian kita susun dulu tuh. Kita klasifikasikan. Mungkin pendapat satu dengan pendapat yang lainnya itu beda kalimat tapi sama intinya. Benar sekali. Nah, itu nanti kemudian kita klasifikasikan. Kita kelompokkan gitu. Sehingga akan memunculkan kalimat yang lebih universal sebetulnya. Bisa dipahami oleh anak-anak. Lanjut. Nah, ini adalah prosedur yang pertama yang saya lakukan. Jadi mempersilahkan warga sekolah atau murid untuk curah pendapat. Saya menyediakan sticky notes untuk anak-anak. Jadi mereka memberikan pendapatnya mengenai apa yang mereka yakini. Mereka menuliskan, setiap anak punya kesempatan, dan itu boleh lebih dari satu.
Boleh lebih dari satu. Berikan mereka kesempatan yang seluas-luasnya mereka berpendapat. Mungkin banyak sekali kita akan bisa menggali mereka berpikir kritis. Jangan hanya satu. Kalau misalkan pakai kertas biasa boleh tidak? Dan boleh. Berwarna-warni itu kan menambah semangat sebenarnya seperti itu. Ini anaknya berikan kesempatan, kemudian mencatat semua masukan para murid di papan tulis, di mana semua anggota kelas itu bisa melihat hasil curah pendapat. Kalau mereka sudah menuliskan curah pendapat mereka di sticky notes, apa yang mereka yakini, kemudian tempelkan. Boleh di papan tulis, boleh di kertas plano. Nah ini yang saya lakukan kemarin adalah di papan tulis. Jadi mereka kemudian menempelkan apa keyakinan yang sudah mereka tuliskan di papan tulis. Jadi beragam. Jadi ada 28 pendapat. Jadi kemudian nanti kalau sudah lanjut menyusun keyakinan kelas sesuai dengan prosedur pembentukan keyakinan kelas, kemudian mengganti kalimat dalam bentuk yang positif seperti itu. Tidak datang terlambat, itu positif atau negatif? Negatif. Nah makanya kita ganti ini, datang tepat waktu. Karena apa? Namanya sugestif, mempengaruhi diri dengan kata-kata yang positif. Nah ini adalah keyakinan kelas dari curah pendapat yang sudah ditempelkan dengan anak-anak. Kemudian yang terakhir tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat, kemudian dibuat menjadi kalimat yang positif. Kemudian kita bisa, ini banyak caranya, banyak medianya, banyak performasinya. Jadi kalau misalkan mau dibuat tulisan apa namanya di kertas asturo yang berwarna, itu ya boleh. Stiker-stiker, ya boleh. Dibuat dalam kanvas terus dicetak, boleh. Yang pasti tempelkan itu di tempat yang mudah dilihat oleh semua siswa. Harapannya tidak sekedar menjadi tempelan, tetapi ketika mereka sekali waktu, oh keyakinan kelas itu apa namanya? Mengingatkan kembali bahwa kami itu punya keyakinan kelas seperti ini. Karena itu sudah menjadi keyakinan kelas dan kita yakini bersama, ya harapannya kita semua melakukan. Keyakinan kelas ini muncul, disiplin dirinya muncul, budaya positif akan terbentuk. Luar biasa gak? Nah, kayak gitu loh. Kita enggak, kalau seperti ini enggak repot-repot amat dan enggak teriak-teriak setiap hari. Butuh waktu, jelas. Karena apa? Setiap anak itu tadi tidak berada dalam lingkungan yang istimewa, tidak berada di dalam lingkungan yang kita pengen murid kita itu semuanya finansial ekonomi orang tuanya yang mapan semua harapannya, tapi kenyataannya tidak semudah itu. Baik, demikianlah pemaparan saya mengenai budaya positif sekelumit yang saya dapatkan dalam modul 1.4 budaya positif mengenai dalam guru penggerak. Nah, ini memang banyak sekali materinya. Ini baru sebagian, kalau di Ilham itu banyak banget. Dan itu benar-benar membuka pandangan saya sendiri. Ini memang luar biasa sekali. Refleksi, mengevaluasi, introspeksi. Kok aku pernah melakukan ini ya? Oh ternyata aku salah. Begitu, mungkin ada tanggapan dari teman-teman yang lain. Monggo dipersilakan. Bu Nita. Terima kasih. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Sangat menarik sekali materi yang diberikan pada siang hari ini. Ilmu pada siang hari ini sangat bermanfaat sekali, terutama bagi saya pendidik. Kemarin memposisikan kontrol yang kurang tepat, bahwa ternyata seorang guru itu harus mempunyai 5 posisi kontrol. Kalau tidak salah tadi, paling mengena adalah guru harus mempunyai posisi kontrol sebagai teman. Selama ini kurang tepat kami, tapi kami akan berusaha
menjadi yang lebih baik, khususnya saya dan umumnya teman-teman yang ada di SD Negeri 5 Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada Bu Irma Setianingsih SPB. Terima kasih Bu Nita atas tanggapannya. Mungkin satu lagi dari Bu Habibah. Ya, terima kasih Bu Irma atas waktunya. Terima kasih sekali ya saya mengikuti materi siang ini. Alhamdulillah banyak manfaatnya. Ternyata kita harus selalu mencari ilmu. Ternyata apa yang kita laksanakan, apa yang kita kerjakan untuk mendidik anak-anak itu masih banyak kurangnya. Nah, ini terutama tentang posisi kontrol. Yang posisi kontrol yang kedua adalah membuat rasa bersalah. Nah, kita itu apalagi saya memegang atau ketika ngajar kelas bawah, ada beberapa anak yang kadang dikasih tahu, Mas, kamu sudah punya salah berapa kali, sudah dipanggil berapa kali. Ternyata anak itu tidak merasa salah. Nah, ketika anak itu tidak merasa salah dan dia mengganggu kondisi pembelajaran, maka apa yang harus kita lakukan? Seperti itu. Nah, mungkin itu saja Bu Irma, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Habibah atas pertanyaannya. Luar biasa ya. Yang disampaikan Bu Habibah ini tadi memang benar. Jadi kita itu banyak sekali mengalami hal seperti itu. Jadi anak-anak di dalam kelas itu enggak hanya sekali dua kali, bahkan mesti anak-anak itu saja yang melakukan kesalahan, benar nggak Bu? Iya kan? Nah itu harapannya di sini lah kita melakukan restitusi. Kita kembalikan dulu keyakinan kelasnya bagaimana. Seperti itu. Bisa jadi kita harus mengetahui dulu latar belakang dia melakukan seperti itu apa. Makanya kerjasama kolaboratif antara orang tua, guru itu sangat perlu. Jadi kita nggak bisa serta-merta itu menyalahkan anak sebenarnya. Karena sebenarnya dia itu tumbuh dan berkembang di lingkungan yang ada yang mendukung dan ada yang tidak. Nah, kalau kita mau posisi teman itu nanti impactnya memang tidak begitu luar biasa. Tapi mereka tidak merasa diintimidasi. Harapannya restitusi ini bisa dilakukan, segitiga restitusinya berjalan. Seperti itu. Jadi kembalikan lagi keyakinan kelas yang mereka yakini. Keyakinan kelas. Jadi boleh kok guru agama itu dalam kelas itu membuat keyakinan kelas. Jadi nggak hanya pada saat kelas umum, mata pelajaran yang umum, tapi karena guru mapel, guru agama, guru olahraga itu juga masuk ke dalam kelas, maka juga boleh membuat yang namanya keyakinan kelas. Dan saat pembelajaran mapel tersebut, baik PJUK maupun agama. Itu Bu Habibah. Terima kasih Bu Habibah. Semoga apa yang saya sampaikan pada siang hari ini benar-benar bermanfaat bagi kita. Kemudian kita bisa belajar kembali. Kita bisa merefleksikan kepada diri kita kembali bahwa kita itu punya tugas yang luar biasa, yaitu menuntun murid-murid kita berkembang sesuai dengan kodratnya, mencapai kebahagiaan mereka dan keselamatan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Harapannya seperti itu. Jadi semoga disiplin diri bisa kita munculkan dalam diri anak-anak menjadi disiplin positif, kemudian mempunyai dampak yang luar biasa menjadi budaya positif. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ilmu pada siang hari ini. Baik, terima kasih. Kami sampaikan pada Bu Irma yang tadi telah memberikan ilmu pada siang hari ini pada kegiatan diseminasi budaya positif. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Bu Irma bisa kita terapkan di sekolah kita sehingga ke depannya sekolah kita akan semakin baik. Amin. Baik, acara kegiatan pada hari ini telah selesai. Akan kita tutup dengan berdoa.
Baik, mari kita tutup kegiatan pada siang hari ini dengan berdoa di tempat duduk. Berdoa menurut agama masing-masing, berdoa di mulai. Berdoa selesai. Saya selaku pembawa acara, mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak hebat. Pagi guru hebat. Bagaimana kabar kalian pagi ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Baik, masih semangat? Masih. Baik, hari ini kita akan membicarakan tentang keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini perlu kita bicarakan bersama karena itu adalah sebuah bentuk upaya bersama dalam rangka menciptakan budaya positif di sekolah, terutama di kelas kita. Nah, untuk menciptakan budaya positif itu perlu kerjasama dari kalian. Tidak hanya Bu Irma saja, tidak hanya Bapak Ibu guru, tapi juga semua warga sekolah. Nah, makanya kita perlu namanya membentuk keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang kita yakini. Baik, untuk membuat keyakinan kelas, kita itu perlu meyakini atau perlu tahu terlebih dahulu nilai-nilai kebajikan yang ada dalam kehidupan kita, di sekitar kita. Nilai-nilai kebajikan itu contohnya apa saja toh? Oke, siapa yang mau angkat tangan? Chelsea? Hemat, oke betul. Hormat, saling menghormati. Peduli, jujur, dan apa lagi? Saling berbagi. Banyak banget sebenarnya nilai-nilai kebajikan tuh sebenarnya kita tuh tahu. Nah, makanya kalau kita tuh tahu nilai-nilai kebajikan dalam kehidupan kita itu perlu kita yakini dan perlu kita lakukan. Nah, seperti itulah keyakinan kelas itu berangkat dari nilai-nilai kebajikan yang kita yakini dan kita mau melakukan. Nah, hari ini Bu Irma akan membagikan sticky notes. Nanti kalian menuliskan di sticky note ini keyakinan apa sih yang perlu kita lakukan dalam rangka menciptakan atau mewujudkan budaya positif di kelas kita. Agar pembelajaran kita itu baik, menyenangkan. Kira-kira nilai kebajikan apa yang perlu kita lakukan? Bisa dipahami? Bisa. Kalian tuliskan terlebih dahulu di sini, nanti kemudian kita tempelkan, semua anak menempelkan di papan tulis nilai-nilai keyakinan yang kita yakini untuk mewujudkan budaya positif di kelas kita. Baik anak-anak, kalian telah berpartisipasi dalam pembuatan keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini nanti harapannya bisa kita lakukan selama kita belajar di dalam kelas. Nah, karena kita sudah membuat keyakinan kelas, Bu Irma juga sudah menempelkannya pada dinding sebelah kiri kalian. Nanti kalian bisa melihat untuk mengingat bahwa kita punya keyakinan kelas bersama yang perlu dijalankan oleh semua warga kelas.
tidak hanya 1-2 orang. Karena apa? Keyakinan kelas ini kita buat bersama, maka kita lakukan bersama. Terima kasih anak hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri salam. Mudah kaya, tua bahagia, mati masuk surga. Amin.